Oke, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat sore. Dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Dan semoga diberikan keselamatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada, dan dipermudahkan dalam segala urusan-urusannya. Kembali lagi bersama saya di channel Herjinata, konten yang membahas tentang cerita misteri, mistis, mitos, dan sejarah. Namun di video kali ini saya akan membahas tentang 3 pantangan dan kisah mistis di Gunung Guntur. Langsung saja kita bahas dan simak videonya. Dan semoga videonya bermanfaat untuk kita semua. Tak merasakan adanya pergantian siang dan malam adalah salah satu pengalaman mistis yang dialami Gibran, bocah 14 tahun yang dinyatakan hilang selama 6 hari di Gunung Guntur sejak hari Minggu 19 September 2021. Ia mengaku mengikuti 5 sosok yang tak dikenal, 2 lelaki dan 3 wanita yang semuanya memakai baju serba putih. Hal serupa juga pernah terjadi pada remaja bernama Afrizal, 16 tahun, pada Juli 2020 lalu. Gibran dan Afrizal sama-sama hilang di area pos 3 pendakian Gunung Guntur, Kabupaten Garut, dan sama-sama ditemukan dekat sumber air Curug Cikoneng. Keduanya ditemukan dalam kondisi linglung, namun Afrizal kala itu ditemukan dalam keadaan nyaris telanjang. Tak hanya itu, 11 tahun lalu ada pendaki juga yang sempat menghilang di Gunung Guntur. Lagi-lagi ia ditemukan dalam keadaan linglung, setengah telanjang tapi selamat. Para pendaki yang sempat menghilang ini punya kesamaan peristiwa, yaitu mereka bisa melihat tim pencari, tim SAR gabungan, tapi tidak bisa memanggil atau berteriak untuk memberitahukan keberadaan mereka. Gunung Guntur selain memiliki keindahan alam yang mempesona dan jalur pendakian penuh tantangan, gunung ini juga punya pantangan atau larangan yang tak boleh dilanggar. Sekaligus adanya mitos dan kejadian mistis yang kerap dialami para pendaki saat mendaki Gunung Guntur. 3 pantangan utama di Gunung Guntur berdasarkan cerita turun-temurun dari leluhur masyarakat sekitar. Menurut Adeloji, Kuncen Gunung Guntur, ada beberapa pantangan atau larangan yang tidak boleh dilanggar oleh pendaki yang ingin menikmati keindahan Gunung Guntur. Yang pertama, dilarang bersiul. Selama proses pendakian, kalian dilarang untuk bersiul. Hal ini dilakukan untuk menghindari ancaman binatang buas maupun kehadiran makhluk astral di sekitar Gunung Guntur yang bisa mengganggu para pendaki saat melakukan pendakian. Yang selanjutnya, yang kedua, jangan menanyakan jalur. Saat kalian mendaki Gunung Guntur, sebisa mungkin tidak membicarakan soal jalur atau jalan yang akan ditempuh selama pendakian berlangsung. Sebaiknya pembicaraan tentang jalur dibahas saat berada di base camp pertama. Pasalnya, jika saat pendakian membicarakan atau menanyakan jalur, justru akan membuat pendaki tersesat. Yang ketiga, jangan bicara sompral. Membicarakan hal-hal sakral sebagai candaan atau berbicara sompral saat pendakian dianggap menantang kehadiran makhluk-makhluk astral yang berada di kawasan Gunung Guntur. Konon, ujung-ujungnya makhluk gaib ini akan menampakkan wujudnya atau bahkan mengganggu aktivitas para pendaki. Tak hanya pantangan,
Gunung Guntur juga punya mitos dan cerita mistis tersendiri. Beberapa mitos tetap dihormati oleh warga setempat, dan kisah mistis juga pernah dialami para pendaki. Dan yang selanjutnya, yang kedua, meniup suling berarti memanggil maung bungkelekan. Beberapa warga yang menetap di kaki Gunung Guntur, terutama di Kecamatan Tarogong, Kaler, meyakini suatu mitos tentang larangan meniup suling. Jika ada yang meniup suling, menurut kepercayaan masyarakat setempat, maka sama saja dengan memanggil maung bungkelekan atau penampakan macan siluman untuk hadir di wilayah mereka. Yang terakhir, kehadiran kakek misterius. Kisah keberadaan kakek misterius berperawakan kerdil dan bungkuk ini sangat populer di kalangan pendaki. Lantaran banyak pendaki yang pernah melihat penampakan kakek misterius ini. Selain keberadaannya yang bisa muncul dan menghilang mendadak, ia juga akan mengingatkan dengan cara unik jika ada pendaki memiliki niat buruk saat berada di Gunung Guntur, seperti melakukan maksiat atau merusak alam. Terlepas dari percaya atau tidak akan adanya pantangan, mitos, atau kisah mistis, sejatinya dimanapun kita berada, tetap harus menjaga tingkah laku dan perkataan guna terhindar dari mara bahaya. Percaya atau tidak percaya, dikembalikan kepada kepercayaan diri kalian masing-masing. Saya Herjinata undur diri. Wassalam.